Bicara watak birokrasi di negeri ini tak ada habisnya. Mereka punya satu penyakit menahun yang susah sekali sembuh, ABS, asal Bapak senang. Anak buah takut membuat bos kecewa. Akibatnya data dipercantik, laporan diperindah. Selesai? Belum. Masalah aslinya justru sering dikubur dalam-dalam. Soal ini, jurnalis legendaris Mokhtar Lubis sudah angkat bicara sejak tahun 1977 lewat ceramah kebudayaannya yang terkenal, Manusia Indonesia. Kalau dibaca lagi tulisan Mokhtar Lubis hari ini, rasanya seperti sedang membaca berita akhir-akhir ini. Masih sangat pas, terutama kalau melihat dinamika birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mokhtar Lubis menyebut ada 6 ciri manusia Indonesia. 3 diantaranya adalah cerminan busuk untuk jadi pelayan ABS yang sukses. Pertama, hipokrit alias munafik. Di depan bilang siap, di belakang mengeluh berat. Kedua, feodal. Menghamba pada atasan. Menganggap pimpinan seperti raja yang titahnya haram untuk didiskusikan. Memberi masukan ke atasan dianggap sebagai bentuk kelancangan. Ketiga, ini yang paling menarik, artistik. Tapi jangan salah, di tangan birokrat bangsa ini, sifat artistik mengalami modifikasi genetika yang luar biasa. Berubah wujud menjadi seremonialisme akut. Tengoklah sekeliling, birokrasi di sini paling jago kalau bikin acara. Ada peluncuran program baru, spanduknya harus besar, balonnya harus banyak, dokumentasi fotonya harus estetik. Semua sibuk mengurus bungkusnya, isinya itu urusan nomor sekian. Yang penting di media sosial terlihat sukses, yang penting Bapak tersenyum saat menggunting pita. Kenapa mentalitas ini awet muda? Orang pintar punya istilah yang pas untuk ini, namanya birokrasi neopatrimonial. Kelihatannya saja modern, tapi aplikasinya ini itu. Ada target KPI yang mentereng, ada sistem digitalisasi yang canggih, tapi itu luarnya saja. Dalamnya, birokrasi gaya juragan dan kacung, masih pakai hukum kuno, patron klien. Dalam kultur seperti ini, kesetiaan personel mengalahkan prestasi objektif yang dingin. Mereka punya rumus sederhana, yang pintar bikin bos senang, karirnya bakal melesat. Yang berani menyodorkan data pahit dan bikin bos cemberut, siap-siap masuk kotak. Maka seleksi alam birokrasi pun bekerja. Ia mencetak para penjilat yang handal. Di bawah kendali Prabowo, Kabinet Merah Putih diharapkan begitu. Prabowo adalah tipikal pemimpin yang tegas. Visinya raksasa, targetnya makro. Ia ingin swasembada pangan secepatnya. Ia ingin makan bergizi gratis sukses besar. Ia bahkan berkali-kali pidato dengan lantang. Ingin membawa bangsa ini mandiri, ingin membawa bangsa ini berdaulat ekonomi, mencoba menarik bangsa ini dari kesulitan. Pak Prabowo ini adalah bapak transformasi bangsa, dari gelap menuju terang, ya, dari masalah menjadi solusi. Kalau di sebelah sana ada tadi mungkin diskusi presiden masalah, ya kita jawab bahwa sebetulnya ini presiden solusi yang menyelesaikan banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo kan singkatannya Pak, PS ya. Nah, sebetulnya PS itu kata Pak Yuza itu juga presiden solusi, kata Pak Yuza. Kalau sebelum jadi presiden namanya PS juga, Prabowo Solusi. Waduh, Prabowo sebelum jadi presiden Prabowo Subianto, setelah jadi presiden solusi, ya. Menuju SP Satrio Piningit. Prabowo sudah benar, ia sudah membuka pintu kejujuran lebar-lebar. Ia ingin potong kompas birokrasi yang berbelit-belit. Presiden sudah ngegas, sudah benar. Tapi mampukah mesin di bawahnya mengimbangi? Disinilah masalahnya. Mesin birokrasi sudah terlalu lama pakai transmisi otomatis bernama ABS. Dan Prabowo menyadari betul soal itu. Budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah membudaya, saya kira di semua institusi. This is part of our problem. Ya, benar. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik, ya kan. Dan ini masalahnya, ya. Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan. Dan benar, Mbak Retno, kita harus mau dan berani untuk
menerima laporan yang paling tidak enak. Dan benar, saya suka monitor posting podcast yang menyakitkan pun saya nonton. Karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang tidak baik, umpamanya ya, dan kadang-kadang saya ambil kesimpulan, oh ya, dia hanya motivasinya hanya dendam aja, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ini, bagi saya itu adalah justru membuat saya lebih waspada. Jadi saya sebetulnya walaupun kurang ajar ya, tapi oh ya saya harus lebih waspada. Baru saya cek. Contoh paling nyata sekaligus memalukan adalah skandal di Badan Gizi Nasional. Mega proyek yang jadi mahkota pemerintahan ini mengantongi dana raksasa, logistiknya rumit setengah mati, harus menyasar jutaan anak di seantero Nusantara. Konyolnya, di level laporan ke Presiden, BGN ingin semuanya terlihat sempurna. Lambat laun, radar ABS Prabowo menyala. Terbukti, di lapangan terjadi banyak titik dapur yang diduga diperjualbelikan. Mereka mencoba menutup dengan taktik ABS, sibuk memamerkan seremoni keberhasilan di depan kamera, memperlihatkan menu makanan yang cantik, sambil menutupi evaluasi fatal di akar rumput. Para petinggi BGN itu lupa bahwa Prabowo tak tidur dan terlena dengan sekedar laporan. Ia kenyang dengan strategi sulap-menyulap. Berkali-kali ia bilang sudah lama menjadi orang Indonesia. Maka tindakan tegas pun dilancarkan. Pentolan-pentolan perusak program untuk anak bangsa itu dipecat tanpa basa-basi, sampai akhirnya menjadi tersangka korupsi. Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Dan itu mungkin budaya Indonesia adalah mungkin niatnya baik, tidak mau menyusahkan pimpinan. Mungkin ya niatnya baik. Tapi jangka panjang. Contoh, saya kasih contoh ya mungkin contoh zaman saya di tentara. Saya waktu itu komandan Kopassus. Saya sudah jenderal kalau nggak salah ya. Saya inspeksi ke Batu Jajar, pusat pendidikan. Yang saya dulu pernah jadi komandan. Saya lihat keliling-keliling, tahu-tahu di satu titik saya lihat di situ ada helikopter dari jauh. Helikopternya latihan fast roping, turun dengan tali. Naik turun. Suatu saat helikopternya berhenti. Berhentinya agak lama gitu. Saya tanya komandan yang di situ, itu kenapa helikopter berhenti? Oh, break Pak untuk makan. Udah kan, break untuk makan kan. Jadi saya nggak tanya lagi. Besoknya saya di Cijantung, saya terima di situ kan selalu di tentara itu ada laporan harian. Jadi kalau hari Selasa hari ini atau laporan hari Senin dikasih laporan di batalon ini terjadi ini di saya dapat laporan di pusat pendidikan pasukan khusus Batu Jajar pada jam 13.08 telah terjadi kecelakaan dari helikopter gini-gini. Oh ini yang saya di sini waktu itu. Tapi nggak dikasih tahu. Oh. Anda ngerti? Nggak paham. Ya. Apa yang Bapak lakukan waktu Niatnya, saya telepon ke komandannya. Kenapa kok nggak laporan? Nggak enak komandan. Nanti komandan kan begitu. Niatnya. Tapi menurut saya kamu lain kali jangan ya. Kasih tahu apa adanya. Mungkin saya bisa bantu, saya bisa apa. So ini masalah. Jadi saya karena itu kemarin tuh di Nantara laporan pertama Pak 1 tahun hasilnya bagus begini. Saya kejar dia. Ini laporan benar nggak? Jangan ngerti nggak? Jangan nyenengin saya. Ini saya pegang loh. Saya ini sekarang bertanggung jawab atas Nantara. Enggak Pak begini bisa ya. Saya bisa audit ya. Siapa? Itu dasarnya saya ngomong begitu. Komposisi kabinet saat ini tak semestinya melahirkan persaingan antar lembaga. Tak seharusnya semua ingin terlihat menonjol di mata presiden yang memicu kompetisi kemasan agar kepala negara senang. Prinsip para birokrat penjilat cuma satu, amankan dulu perintah hari ini. Buat laporan yang memanjakan telinga pimpinan. Urusan hancur di masa depan soal nanti. Jika pola ini terus dibiarkan di BGN atau kementerian lain, yang kasihan tentu presiden. Siapapun presidennya, kebetulan saat ini Prabowo, ia bisa terjebak dalam menara gading, hidup dalam gelembung ilusi keberhasilan yang diciptakan oleh laporan indah bawahannya. Di atas kertas semuanya hijau, tapi di lapangan penonton kecewa.
rakyat yang menanggung ruginya. Sehebat apapun visi seorang presiden, bisa rontok jika dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tahu cara berkata, siapa? We have to have a new culture. Iya. Culture ini harus walaupun sakit, pahit, we have to face reality. Kita harus realitas lah. Dan kita harus siap terima tidak baik, kita harus siap dimaki-maki, kita harus siap dicurigai, nggak apa-apa. Saya belajar banyak. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh takut menghadapi kesulitan. Kalau pemimpin yang unggul, lihat kesulitan, harus dikejar kesulitan itu. Rush to the problem. Hadapi. Solve the problem. Nah itu. Prabowo memahami betul cermin yang sudah disuguhi Muchtar Lubis sejak hampir setengah abad silam. Cermin itu masih bersih, tinggal abdi negara yang berani atau tidak berkaca di sana. Menjadi abdi negara yang terhormat itu bukan tentang seberapa pintar membuat pimpinan tertawa, tapi tentang seberapa berani bekerja keras dengan benar, tanpa memoles macam-macam, agar terlihat luar biasa. Men of our time.